sudah hampir 50% jenisnya ikan itu juga sudah terkontaminasi, termasuk ikan teri. Saya membayangkan ikan teri sebagaimana kecilnya ya. Iya, itu aja di dalam perutnya sudah ada mikroplastik. Dan plastik juga kalau tertumpuk di dalam aliran darah itu bisa menyumbat aliran darah dan bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, dan ini sangat berbahaya. Berarti sambil melaut, kalau lihat sambil nangkap ikan, kalau lihat ada sampah plastik, ambil, bisa diangkat ke darat, dikumpulin, jual gitu Pak ya. Di Mataram berapa Pak Yusuf? Hampir 16 ton sekarang. Wow. Padang? Padang 13-14an. Tapi itu sampah plastik semua Pak? Sampah plastik dan organik. Tadi kan saya sampaikan dari awal, 80% sampah yang ada di laut itu kan bocor dari daratan. Saya mengapresiasi di forum ini sahabat Baharia. Saya apresiasi Pak Bupati Wakatobi. Kenapa Pak Bupati? Dia turun ke laut bersama-sama kita mengambil sampah yang di laut. Yang kedua, Gubernur Riau. Seorang gubernur itu peduli dengan sampah yang di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Segara episode 11. Seperti biasa ya, saya nggak mungkin sendiri. Kali ini ditemani oleh sosok inspiratif, salah satu senior dalam sektor kelautan dan perikanan, spesifiknya dalam pengelolaan ruang laut, Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Apa kabarnya Pak Yusuf? Baik Mbak. Alhamdulillah. Iya Pak, mohon izin ya, hari ini saya mewakili sahabat Bahari di rumah, pengen tanya banyak nih seputar pengelolaan ruang laut dan upaya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana kemari nih Pak Yusuf, kalau boleh tahu, dulu itu awal terjun ke sektor kelautan dan perikanan itu gimana ceritanya Pak? Secara kan Bapak menduduki jabatan sebagai direktur ya, direktur P4K. Awalnya dulu gimana kok bisa terjun ke sektor KP? Terima kasih Mbak, salam Bahari buat teman-teman di rumah, sahabat Bahari. Tidak mudah untuk bisa menjadi seorang direktur di KKP. Betul. Perjalanan cukup panjang. Saya mulai dulu, saya pernah kerja di semacam LSM, lingkungan. Kemudian KKP terbentuk, akhirnya saya melamar dan diterima di KKP. Kemudian sejak itu saya bekerja di kelautan dan perikanan. Jadi kalau teman-teman pernah, sahabat Bahari pernah dengar namanya toponimi atau penamaan pulau, saya adalah salah satu orang yang terjun di dalam atau terlibat di dalam penamaan pulau Indonesia. Waktu itu orang semua berkata tidak mungkin menamakan seluruh pulau Indonesia, tapi kita bisa lakukan dalam waktu 3-5 tahunan itu selesai. Dan alhamdulillah kegiatan itu saya bisa keliling seluruh Indonesia, bukan hanya di provinsi tapi sampai ke pelosok-pelosoknya. Dan itu membuat saya semakin paham apa yang harus dilakukan untuk kelautan dan perikanan. Jadi kita, apalagi saya sebagai seorang birokrat ya, dalam posisi yang lumayan tinggi saat ini, kalau tidak punya informasi lapangan yang baik, tentunya kita akan miss di dalam perencanaan ke depan. Setuju Pak. Dan saya juga sudah pernah jadi kepala balai di 2 lokasi, balai yaitu apa itu Pak? BPSPL Makassar selama 2 tahun dan di BPSPL Padang selama 3 tahun, sehingga saya juga memahami bagaimana mengatur organisasi yang harusnya dipegang langsung oleh seorang kepala gitu. Awalnya seperti itu ya Pak. Yes. Kenapa kok kepengen daftar di KKP terus daftar gitu? Karena waktu itu isu kelautan sedang hangat, sedangkan masih banyak orang yang belum paham mungkin dengan kelautan dan perikanan, dan mungkin juga banyak. Karena kelautan perikanan ini kan bukan hanya urusan perikanan. Betul. Sehingga ada urusan yang selain perikanan itu kelautan. Nah itu masih banyak orang yang belum paham terkait dengan itu. Apalagi basic saya kan terkait dengan citra satelit, pendataan. Nah itu mungkin selama ini belum tersentuh di sektor perikanannya. Baik. Dan itu akan dibutuhkan di dalam sektor kelautannya. Sehingga saya mencoba melamar dan alhamdulillah diterima.
Berarti mengawali karirnya di LSM dulu ya Pak ya, sebelumnya baru ke Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, Pak, kalau berbicara tentang pengelolaan ruang laut, belum lama ini dalam Rakernis DJPRL ya Pak ya di tahun 2023 tahun ini di Batam waktu itu Pak Trenggono itu kan menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut harus memberikan manfaat pada daerah serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada satu kutipan statement beliau. Beliau mengatakan ruang laut adalah inti atau core dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Bila kehancuran dimulai dari laut, maka berakhirlah kehidupan. Nah, dari statement tersebut itu kan sangat jelas ya Pak Yusuf bahwa beliau ini concern terhadap keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kita tahulah 5 program prioritasnya pun ekologi lah panglimanya ya Pak ya. Nah, ada yang menarik untuk kita bahas Pak Yusuf, yaitu terkait salah satu dari program prioritasnya yaitu pembersihan sampah di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Nah Pak, ini kenapa sih KKP ini harus mencanangkan Bulan Cinta Laut segala? Masyarakat taunya BCL itu, saya taunya bunga citra lestari Mbak. Ini apa Bulan Cinta Laut? Bulan Cinta Laut. Kenapa ini Pak? Sebenarnya kita harus mencanangkan BCL. Silakan Pak Yusuf. Sahabat Bahari harus paham juga bahwa bumi ini sebenarnya awal pertama kali adalah air. Laut ya, jadi semua kehidupan itu berasal dari laut sebenarnya, termasuk manusia yang di bumi ini, makhluk hidup di bumi ini di daratan itu adalah dari laut. Dan kalau kita pahami bahwa 2/3 dari bumi kita ini kan air. Nah, kemudian laut ini kalau misalnya kita harus jaga dari ekosistem yang ada. Kenapa? Karena wilayah pesisir inilah semua kehidupan itu bermula. Jadi mereka lahir di sana, besar di sana, memijah di sana, sehingga kita harus menjaga laut ini dari kerusakan. Itulah pesan Pak Menteri tadi. Nah, salah satu dampak atau isu yang sekarang lagi marak, Presiden beberapa kali menyampaikan juga bahwa isu sampah laut ini adalah isu yang sangat krusial. Sampah laut. Jadi Bulan Cinta Laut adalah program Pak Menteri, program prioritas yang kelima dalam bulan ekonomi beliau, bahwa bagaimana masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan sampah plastik yang ada di laut. Itu adalah program Cinta Laut. Masyarakat khususnya masyarakat nelayan, pesisir, khusus masyarakat nelayan. Pak, kalau boleh tanya, seperti apa sih data sampah terkini di Indonesia khususnya untuk yang sampah di laut, Pak? Oke, kalau kita lihat data 2015 dari Jana Jambek, Indonesia itu menduduki peringkat kedua negara sampah lautnya terbesar di dunia. Wow. Tetapi dari data penelitian 2021 yang terbaru itu menyatakan bahwa Indonesia pada peringkat kelima. Berarti kita sebenarnya sudah turun dari peringkat 2 ke peringkat kelima. Tetapi walaupun turun, tetapi peringkat kelima masih juga dianggap sebagai harus punya kepedulian di dalam mengurangi sampah ini. Oke Pak, dari peringkat 5 tersebut ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu dari kondisi tersebut bagaimana sih dampaknya terhadap ekosistem di laut? Apakah ada cerita kasus terkait sampah di laut terbaru yang ingin Bapak share? Sampah laut ini mungkin kita tidak lihat, tetapi ini akan berdampak kepada organisme yang ada di laut. Pertama, ada satwa organisme kita ini yang terjerat. Terjerat ini misalnya kalau kita lihat ada kura-kura atau penyu yang masuk di dalam semacam jaring begini, dia tidak akan bisa lepas sampai dia meninggal. Terperangkap namanya terjerat. Atau misalnya dia tertelan. Jadi ada juga yang tertelan. Jadi misalnya hiu paus ini baru-baru ini terdampar di sekitar Jawa Timur itu mati itu karena setelah kita bedah perutnya hampir penuh dengan sampah laut. Jadi perilaku organisme laut ini adalah seperti hiu paus. Hiu paus itu hanya membuka mulut dan dia bergerak terus. Nah itu kan banyak sampah yang ada itu masuk semua ke dalam perutnya. Dan itu yang menyebabkan dia mati. Termasuk paus juga banyak yang mati. Kemudian ada burung laut juga banyak yang mati karena mereka tertelan sampah. Tapi yang paling mengerikan bahwa sampah ini tidak berakhir seperti itu, akan menjadi mikroplastik. Jadi mereka ini dari ukuran besar pecah sampai kecil jadi mikroplastik. Dan mikroplastik ini sudah diinformasikan hasil penelitian hampir 50% ikan yang kita tangkap itu sudah terkontaminasi atau di dalam tubuhnya sudah ada mikroplastik. Itu dari ikan yang kita makan.
Dari jenisnya, sudah hampir 50% jenisnya ikan itu juga sudah terkontaminasi, termasuk ikan teri. Saya membayangkan ikan teri sebagaimana kecilnya ya. Iya, itu aja di dalam perutnya sudah ada mikroplastik. Wow. Belum lagi kita ketemukan di garam, di air kemasan, sudah ditemukan mikroplastik. Sehingga ini sebenarnya sudah mengancam. Apakah itu berakhir di situ? Sebenarnya tidak. Kalau kita makan misalnya hari ini 1 kilogram atau 2 kilo ikan misalnya ya. Satu harian gitu. Nah ini kan setiap ikan mengandung mikroplastik dan itu akan masuk ke dalam tubuh. Dan dalam tubuh ada sekarang penelitian menyatakan bahwa dia sudah masuk ke dalam aliran darah. Jadi dia tidak keluar bersama feses, tetapi dia akan masuk sampai ke aliran darah. Dan itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah. Dunia kedokteran sudah menyatakan bahwa ditemukan dalam aliran darah ada mikroplastik. Ini ancaman yang sangat besar bagi kita semua. Mikroplastik atau plastik adalah karsinogen, penyebab kanker. Wow. Dan plastik juga kalau tertumpuk di dalam aliran darah itu bisa menyumbat aliran darah dan bisa menyebabkan pecah pembuluh darah dan ini sangat berbahaya. Ini perlu diketahui sama kita semua, sahabat Bahari harus paham bahwa kita harus bisa mulai dari diri sendiri ya untuk bisa membantu bumi kita ini terhindar, manusia di bumi terhindar dari sakit akibat yang kelalaian kita sendiri gitu. Nah apapun yang kita lakukan ini harapan kita bernilai ibadah ya ke depan ya Mbak ya. Jadi apa yang kita lakukan ini mungkin tidak berdampak ke kita tapi berdampak ke orang lain dan itu bisa bernilai ibadah bagi kita untuk dinilai di akhirat nanti. Baik, ini kita baru di awal menit awal Pak, tapi saya udah ngeri rasanya. Jadi ancamannya besar, tapi kesadaran masyarakat sendiri, kesadaran kita manusia itu masih kecil terhadap ancaman plastik ini ya Pak ya. Kemudian upaya KKP Pak, kita kan ada bersinggungan ke situ juga, apalagi di laut udah masuk ke ikan lagi tuh mikroplastiknya. Ada nggak sih upaya KKP Pak yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan sampah tersebut? Salah satunya kan tadi BCL ya Pak ya, ada lagi nggak Pak? Penanganan sampah plastik di laut sebenarnya sudah jadi perhatian pemerintah ya. 2018 pemerintah menerbitkan Perpres 83 2018. Ada penanganan sampah di laut. Nah itu ada 5 aksi sebenarnya di situ, ada 5 rencana strategis yang mereka rencanakan. Yang pertama adalah bagaimana melakukan kampanye kepada masyarakat untuk bisa mengurangi sampah plastik di laut. Yang kedua adalah bagaimana menangani sampah yang ada di daratan. Sampah daratan ini kan ada 80% tadi yang bocor tadi. Betul. Nah itu kita harus bisa mengurangi tadi dengan aksi tadi penanganan sampah, pengolahan sampah yang di daratan. Kemudian ada Pokja 3, namanya penanganan sampah di laut. Yaitu adalah Kementerian Kelautan Perikanan sebagai Ketua Pokja 3. Bagaimana Kementerian Perikanan berupaya mengurangi sampah yang ada di laut tadi. Kemudian yang keempat itu bagaimana skema pendanaan, pengawasan, monitoring dari kegiatan yang dilakukan. Yang kelima adalah bagaimana inovasi. Nah KKP karena fokus di Pokja 3, sampah yang di laut, jadi KKP ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana berupaya mengurangi yang sudah ada di laut agar tidak menjadi mikroplastik. Jadi kalau sampah di laut ini dibiarkan saja, itu mulai terapung, lama-lama dia akan mengecil, pecah, atau dia ke laut, ke bawah, dan itu tetap jadi mikroplastik. Dan ini plastik terurai sampai 500-an tahun yang akan datang gitu. Jadi cukup lama dia terurai sehingga kita harus mengambil tadi. Ya itu yang kita lakukan terkait dengan pengurangan sampah yang di laut. Jadi melakukan kampanye ke masyarakat. Yang kedua adalah berupaya mengumpulkan yang sudah ada. Yang ketiga bagaimana bisa menjadi sirkular. Jadi masyarakat mengambil sampah di laut ini ada nilai manfaat yang didapat dari mengumpulkan sampah yang di laut tadi. BCL di dalamnya? BCL salah satu di dalamnya. Ada lagi nggak Pak selain BCL Pak? Dah. BCL, oke. Udah BCL. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Yusuf, sudah ada minuman hangat, silahkan diminum Pak. Terima kasih. Iya. Baik, kita lanjutkan. Di awal tadi saya memang pengen yang tertarik untuk dibahas itu adalah salah satu program prioritasnya yaitu gerakan partisipasi nelayan ya Pak ya. Pembersihan pantai, apa namanya? BCL. Bulan Cinta Laut. Ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Bulan Cinta Laut? Kenapa nggak Hari Cinta Laut? Itu Pak Yusuf. Bulan Cinta Laut adalah kita berharap nih Bapak Ibu, teman-teman sahabat Bahari, bahwa di Laut Indonesia ini tidak sepanjang tahun masyarakat bisa melaut. Betul. Ada musim-musim tertentu masyarakat ini tidak bisa melaut.
Nah, kita berharap pada saat musim-musim tidak melaut, mereka dapat membantu nih pemerintah, membantu lingkungan untuk bisa mengambil sampah yang di laut. Sehingga kita menyebutnya dengan bulan cinta laut. Jadi bulannya ini tidak ditetapkan 1 bulan, 3 bulan, enggak. Sepanjang, kalau bisa sepanjang ya silakan. Selama bisa melakukan itu. Jadi kalau sebut saat bulan cinta laut, takutnya hanya 1 bulannya. Iya. 1 bulan berikutnya tidak. Saya kira juga tadinya gitu Pak, enggak ya berarti ya? Kita berharap sih kesadaran timbul, bukan hanya 1 bulan, tapi pada saat musim-musim tertentu tidak melaut, mereka bisa mengambil. Dan kalaupun mereka ke laut dan menemukan sampah di laut, nah itu bisa mengambil juga. Jadi kesadarannya sudah mulai ada. Berarti sambil melaut, kalau lihat sambil nangkap ikan, kalau lihat ada sampah plastik, ambil, bisa diangkat ke darat, dikumpulin, jual gitu Pak ya. Sampah ini kan bukan cuma botol kemasan, bukan kresek saja, tapi ada juga jaring yang banyak. Dan jaring ini kan juga bisa didaur ulang lagi. Jadi kita berharap nelayan kita juga membantu tadi mengurangi jaring yang ada di laut. Dan ini juga sebenarnya sih masyarakat sadar tidak sadar bahwa kalau mereka berhasil mengumpulkan sampah di laut tadi, ini kan tidak melancarkan, misalnya banyak sekarang kasus nih jaring ini menjerat propeller kan. Betul. Nah itu kan juga membahayakan bagi nelayan kan. Kalau mereka juga mengambil kan dapat manfaat, juga membersihkan laut dan mengurangi terjeratnya jaring atau propeller oleh barang-barang tadi. Ini sudah berapa lama Pak berlangsung bulan cinta laut ini Pak? Bulan cinta laut sejak 2022. Jadi Pak Menteri mencanangkan 2022. 2022 dan ini di launching pada saat di acara World Ocean Forum kalau tidak salah. Sudah berlangsung ya berarti untuk tahun ini ya Pak ya? Sudah 2 tahun berlangsung. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, bagaimana sih tahapan atau penerapan bulan cinta laut ini? Pelaksanaannya lah gimana? Pelaksanaannya berarti pertama kita harus mendeteksi dulu nih Mbak ya, lokasi-lokasi mana, pesisir kita mana kita ini yang sebenarnya banyak sampah yang di lautnya. Karena kita kan punya sangat banyak desa pesisir, banyak sekali. Nah kita harus mendeteksi dulu atau mengidentifikasi mana sih sebenarnya pesisir ini yang sampahnya banyak yang di laut. Setelah itu mengidentifikasi nelayan yang mau terlibat. Nah setelah itulah kita sosialisasikan, kita latih, kita libat dengan teman-teman dari dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah. Artinya kalau mereka sudah aktif, ini off takernya ada, artinya apa yang dilakukan itu nyambung dengan program pemerintah daerah. Misalnya ada bank sampah, walaupun itu bank sampah bukan programnya KKP, tapi program kementerian lain, tetapi ini kan bisa saling terjalin bahwa apa yang dilakukan KKP itu bisa sejalan dengan program bank sampah misalnya. Bank sampah itu adalah bagaimana sampah plastik ini bisa dikumpulkan dan bisa bermanfaat dan bisa disirkular sebenarnya. Jadi kita tidak melihat nilainya, tapi dia manfaatnya menjadi sirkular. Jadi untuk mengurangi sampah tadi ini jangan, karena permasalahan sampah ini kan jangan sampai ditumpuk semua di TPA. Betul. Keluhan sekarang dari Pak Menko Marves, Pak Luhut ya. Ini adalah sampah kan banyak sekali sekarang. Numpuk, dan itu menyebabkan polusi udara. Betul. Nah ini kan yang diharapkan sampah mulai dipilah. Sampah organik bisa menjadi bahan bermanfaat, bisa jadi kompos, pupuk. Nah, sedangkan yang seperti ini bisa menjadi yang didaur ulang atau bisa dimanfaatkan yang lain. Tadi kan Bapak menyebutkan tahapan di awal adalah ada identifikasi dulu nih terkait sampah dan juga nelayannya seperti apa. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, daerah mana sih Pak yang nelayannya itu paling antusias untuk melaksanakan program Bulan Cinta Laut? Kalau pengalaman tahun 2022, kita kan ada 14 lokasi. Nah, ada beberapa lokasi yang membuat Pak Menteri, kami cukup perhatian gitu. Misalnya di Aceh, dibilang ini bukan harus kita dibayar sebagai pemulung, tapi ini adalah kepedulian kami ke laut. Jadi kalau kita mengambil itu terus dianggap sebagai pemulung, itu bukan itu target kita. Target kita adalah bagaimana nelayan ini punya kepedulian. Kalaupun dia bernilai ekonomi itu urusan yang berbeda. Bonusnya lah ya bonus Pak. Jadi bukan berarti kita ini mengumpulkan sampah ada pekerjaan utama, enggak. Kita hanya membantu. Tapi kalau misalnya ada terkumpul banyak dan bernilai ekonomi ya, kenapa tidak gitu kan. Jadi tergantung dari niat pertamanya nih. Bukan sebagai pemulung, tetapi sebagai aktivitas lingkungan lah pada tingkat nelayan untuk membantu membersihkan sampah yang ada di laut. Tujuan utamanya itu ya Pak ya? Tujuan utamanya adalah itu. Nah, 2023 ini kita meningkat ke 18 lokasi. Titik lokasi nelayannya. Dan yang paling antusias ya itu adalah
Kota Mataram. Dari Mataram. Dari 18 lokasi, Kota Mataram tertinggi sampai saat ini hampir 16 ton yang mereka sudah kumpulkan. Kemudian Kota Padang. Tertinggi itu ya Pak ya, antusiasmenya. Dua ini yang sangat tinggi antusiasme nelayannya. Tapi itu apakah karena sampahnya yang terkumpul banyak atau memang jumlah nelayannya yang banyak Pak? Kita ngomongin antusiasme ini dari mana nih ininya? Dari jumlah sampah yang terkumpul. Jumlah sampah yang terkumpul. Di Mataram berapa Pak Yusuf? Hampir 16 ton sekarang. Wow. Padang? Padang 13-14. Tapi itu sampah plastik semua Pak? Sampah plastik dan organik, ada dua. Kita pilah dulu ya, sortir dulu. Sortir dulu. Jadi kan sampah itu yang bernilai bisa ada yang dari kaca, dari besi, bisa dipilah, kemudian aluminium, kemudian ada yang dari plastik. Nah itu kita dua-duanya sebenarnya juga kita pedulikan ke laut ya. Jadi karena tidak dibiarkan, jadi kita tetap ambil juga. Oke. Tahun 2022 ada 14 titik lokasi, 2023 ada 18 titik lokasi. 18. Selain dari titik lokasi Pak yang membedakan pelaksanaan BCL tahun lalu dan tahun ini, ada yang lain nggak Pak? Mungkin strateginya atau apa yang baru ada nggak? Ya, hampir sama. Cuma kepedulian nelayannya sudah mulai terarah. Kalau awal-awal kan mereka pikir acara seperti apa gitu ya. Itu kan akan terpilah mana orang-orang yang benar peduli, mana yang sebenarnya ikut-ikutan saja gitu. Nah, sekarang baru kelihatan nih. Ternyata dari tahun 2022 kan yang terkumpul cuma hampir 90-an ton. Sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit kan. Tahun lalu tuh 1.500 nelayan yang terlibat. Sekarang cuma 1.300-an yang terlibat. Tetapi jumlah yang terkumpul jauh lebih besar. Artinya kan masyarakat mulai sadar bahwa ini tidak semua nelayan sebenarnya antusias. Betul. Hanya nelayan tertentu. Nah, tapi hasilnya lebih besar dibanding yang lalu. Walaupun titiknya lebih besar, titiknya lebih banyak 18, tapi nelayan yang mengikuti lebih sedikit dengan apa ya namanya? Dengan kita bisa menyimpulkan di situ ini memang nelayan yang memang sudah peduli, sudah ada kesadaran dalam dirinya gitu ya Pak. Dan sampah yang terkumpul lebih banyak. Oke, luar biasa sekali. Pak Yusuf, kalau boleh tahu data capaian sampah tahun lalu dan tahun ini itu tadi sudah disebutkan ya Pak. Lalu perhitungannya gimana Pak untuk mengumpulkan Mataram segini, Padang segini? Apakah setiap hari Bapak mendapat laporan dari teman-teman di daerah atau gimana Pak? Sekarang udah zamannya teknologi informasi ya, sahabat Bahari ya. Jadi kami menggunakan yang namanya semacam dashboard. Ada dashboard. Jadi itu berbasis sistem informasi digital ya. Jadi masyarakat di lapangan, penyuluh. Jadi kami terima kasih banyak ini sama teman-teman dari penyuluh. Mereka sangat banyak membantu di lapangan. Jadi semua diinput melalui dashboard tersebut dan kita di pusat bisa melihat secara langsung. Dan kita bisa melihat nih dari misalnya dari 16 ton tadi yang di Kota Mataram. Nelayan mana sih yang paling banyak kita tahu karena itu kan tercatat by name by address di dalam dashboard tadi. Sangat update juga berarti ya Pak, tidak membutuhkan waktu yang lama ya berarti ya. Kemarin saya sempat ke Bali Pak sebetulnya Pak. Kita menyaksikan acara penutupan, evaluasi penutupan di sana. Ada di awal kegiatannya itu mengumpulkan para nelayan, terus membersihkan pesisir di sekitar sana. Memang dari teman-teman penyuluh dan juga UPT BPSPL. Setelah nelayan dapat sampah, ditimbang, disortir dulu deh, ambil disortir, baru ditimbang organik berapa, yang sampah berapa, dicatat. Mas untuk apa dicatat segala? Memang untuk data kami Mbak, nanti kita ini ke aplikasi mereka nyebutnya kemarin. Oh gitu, oke. Berarti sekarang dikonfirmasi sama Pak Yusuf, betul berarti ya. Oke Pak, kalau boleh tahu dari BCL ini seberapa signifikan sih program BCL terhadap pengurangan sampah plastik di laut Pak Yusuf? Kalau kita melihat data yang ada ya, di nasional ini ada namanya TKNPSL, Tim Nasional Penanganan Sampah Laut. Itu di bawah Kemenko Marves dan mereka punya indikator. Jadi yang mengukur bukan KKP, tapi dari teman-teman BRIN, dari teman-teman yang di luar KKP. Itu mengukur bahwa kalau Perpresnya itu kan punya target nih, betul. 2025 terjadi penurunan 70% sampah di laut. Targetnya. Sekarang sudah tercapai 35,36% penurunan. Di 2023. Harapan kita 2024 dan 2025 harap itu tercapai. Karena ini bukan hanya dari kegiatan di BCL, tapi kementerian lain juga aktif melakukan ini. Dan yang perlu diingat lagi bahwa KKP sudah mengeluarkan peraturan terbaru, keputusan menteri yang terbaru 130/2023. Itu mendetailkan
kegiatannya di rencana aksi yang di Perpres 83 itu lebih detail versi KKP. Jadi misalnya penyadartahuan itu kita harus menyasar misalnya 1.000 anak SD setiap tahun, dikasih penyadartahuan, bekerja sama dengan dinas pendidikan. Kemudian perikanan tangkap misalnya menerapkan aturan manifest sampah. Jadi kan ini ada indikasi bahwa nelayan ini ke laut bawah perbekalan itu dibuang. Nah sekarang perikanan tangkap mengembangkan namanya manifest. Akan dikeluarkan izin melaut lagi kalau mereka melaporkan sampah yang dibawa kemarin. Nah itu kan perikanan budidaya. Terindikasi juga bahwa rumput laut, keramba jaring apung itu sebagai salah satu sumber ya pencemar. Jadi kalau sudah panen rumput laut itu kan kadang-kadang botol dibuang kemana-mana. Nah harapan ini semuanya harus bisa terdata dengan baik. PDSKP misalnya kita berharapkan nanti juga semua produk-produknya dia sudah menggunakan biodegradable kemasan-kemasannya. Seperti itu. Jadi Pak Menteri kita sudah mengeluarkan Kepmen tadi, mendetailkan tadi. Nah harapan kita 2025 nanti 70% bakal tercapai. Kita harus optimis ya. Optimis, pasti sih Pak. Ini 2023 sudah 35, sekian. Masih ada 2 tahun lagi, 2004, 2025, 70% insya Allah berhasil lah. Ini masih akan berlangsung program BCL ya berarti ya Pak ya? Kalau misalnya seluruh rencana aksi yang ada di TKPSL itu berhasil, kita optimis karena tadi kan saya sampaikan dari awal 80% sampah yang ada di laut itu kan bocor dari daratan. Sehingga kalau itu mulai dibenahi, apalagi kan dari teman-teman KLHK itu sudah mulai mengembangkan tadi RDF di mana-mana ya. Jadi sampah ini diolah gitu. Jadi tidak bocor ke laut. Nah itu kan sudah mengurangi 80% tadi. Betul. Apalagi yang di laut kita ambilin terus ya bakalan habis juga. Optimis berarti ya. Kita optimis sahabat Bahari, harapannya juga sahabat yang Bahari di rumah itu juga tetap aware mau kalian tinggal di pesisir atau enggak. Ingat sampah di darat itu 80% bisa bocor ke laut dan dampaknya tadi sudah disebutkan di awal oleh Pak Yusuf sangat ngeri sekali ke tubuh kita sendiri baliknya sahabat Bahari. Baik Pak, selanjutnya terkait respon masyarakat untuk program BCL ini sejauh ini bagaimana Pak Yusuf? Apakah masyarakat ada yang ini kontra? Kita melihat berbagai level ya. Berbagai level, kalau kita lihat ke masyarakat, masyarakat kan gini, ada yang antusias, ada yang tidak misalnya. Tetapi yang kalau kita lihat sekarang ini dari jumlah nelayan yang terlibat walaupun sedikit, tapi antusiasnya lebih tinggi daripada cuma ikut-ikutan saja. Betul. Ya kan. Jadi kan kita harus mencari orang yang benar-benar lebih konsisten lah di dalam ini. Yang kedua pada level pemerintah daerah, saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang sangat concern untuk wilayah untuk seperti ini. Saya mengapresiasi di forum ini sahabat Baharia, saya apresiasi Pak Bupati Wakatobi. Kenapa Pak Bupati? Dia turun ke laut bersama-sama kita mengambil sampah yang di laut. Yang kedua Gubernur Riau. Turun ke laut atau? Turun ke laut, wow. Ngambil pakai kapal. Bupati Wakatobi dan Gubernur Riau. Gubernur Riau saya apresiasi sebesar-besarnya. Seorang gubernur itu peduli dengan sampah yang di laut. Artinya kalau kita tingkat pemimpinan daerah tertinggi sudah peduli, maka itu akan gampang ke bawah. Betul. Sehingga jadi Pak Gubernur ini itu melaut mengambil sampah. Jadi pakai jaring ikut melaut dan waktu itu kita bilang udah Pak kita pulang, nah masih banyak sampah. Wow. Dia harus ke laut lagi. Saya secara pribadi sangat tergugah gitu ya. Seorang gubernur mau melakukan ini, artinya kepeduliannya itu akan dilihat orang. Kalau misalnya seorang gubernur bisa seperti itu, bagaimana rakyatnya harus mengikuti gubernurnya kan? Betul. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya Yusuf yang mengambil di foto, siapa sih Yusuf itu ya? Pak Yusuf Pak Direktur. Tapi kalau gubernur, apalagi seorang artis, mungkin akan menjadi contoh gitu. Jadi kalau misalnya ada artis yang mau nih menjadi ambasador untuk membantu BCL misalnya, ya kami sangat apresiasi karena masyarakat, apalagi kalau dia ada artis yang dikagumi ya sama anak-anak muda, satu kalimat dia mungkin akan diikuti dibanding kalimat kita gitu. Iya, terinfluence ya Pak ya, apalagi anak-anak muda akan lebih mudah memahaminya tuh ya kalau idolanya mereka yang ngomong gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, indikator keberhasilan dari program BCL ini apa Pak Yusuf? Indikatornya adalah kita berharap nih sama-sama nelayan, sahabat Bahari, bahwa ada perubahan perilaku di kita. Bahwa ini sifatnya
ada kampanye juga sebenarnya kegiatan BCL ya. Kampanye ini kepada halayak ramai. Kenapa kita harus menyampaikan ini ke publik, ke media sosial, biar masyarakat itu sadar bahwa sampah ini berbahaya, sampah ini harus kita mulai kelola, sampah ini harus kita tangani. Saya punya pengalaman sederhana sih Mbak. Waktu saya masih kecil, SD, ibu saya didikan Belanda mungkin ya, didikan zaman dahulu, yang sangat ketat banget. Jadi membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Saya sempat buang sampah itu saya dimarahin, diomelin sampai ke rumah. Dan itu saya terapkan sama anak saya sekarang, bahwa saya terbiasa untuk tidak membuang sampah. Walaupun misalnya harus dikumpulkan ke dalam saku misalnya. Saya berlakukan ke anak saya ini, saya naik motor ya dulu, terus dia buang sampah sembarangan, saya berhenti, suruh jalan kaki ngambil. Dan sekarang dia sadar dan akan ditularkan ke mungkin keturunan berikutnya. Sehingga itu adalah attitude sebenarnya. Bagaimana kita harus merubah kebiasaan itu. Kita mungkin tidak bisa merubah dunia ya, tapi kita bisa merubah dunia dari kita sendiri. Memulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Apakah sampah itu besar? Enggak, itu hal yang kecil. Bisa kita lakukan. Hal yang kecil. Jadi jangan berpikir kita merubah Indonesia dari suatu program yang besar, itu sulit. Tapi mulailah dari hal yang kecil, dari diri sendiri. Betul. Dan dari sekarang. Dari sekarang kapan lagi, betul. Iya, memang sesuatu yang besar itu kan memang dimulainya dari yang kecil ya Pak ya. 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Tapi ya dimulai dari sekarang. Kalau nggak mulai-mulai ya tetap di situ-situ aja gitu ya. Pak Yusuf, baik, kita sudah banyak sekali dapat informasi dari Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, sekali lagi kami berterima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh banget. Karena ini masalah sampah bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tapi penghasil sampah juga. Penghasil sampah. Misalnya para produsen. Oh, oke. Ini kan mereka harus peduli sebenarnya. Sekarang misalnya ada botol kemasan. Mereka harus punya namanya IPR ya. Extended Production Responsibility. Kita berharap sih teman-teman ini juga peduli terkait dengan itu. Jadi produk-produk yang dihasilkan, kita kan punya listnya nih. Siapa sih yang produk paling terbanyak nih yang mengeluarkan sampah di laut? Betul. Ya kepeduliannya kita tunggu ke masyarakat, bukan ke pemerintah, bukan ke masyarakat. Apa yang mereka bantu ke masyarakat? Misalnya CSR-nya kah? Atau apakah, sehingga masyarakat ini lebih peduli. Misalnya nih saset tadi kan paling susah didaur ulang. Saset, apakah ada program misalnya 10 saset jadi ganti 1 saset? Itu kan satu program kecil. Betul. Tapi orang akan mulai mengumpulkan saset dibanding kalau ya dibuang aja. Tidak semua orang bisa membeli ya. Betul Pak. Ada yang mengharapkan kupon. Ada masyarakat kita yang butuh, ada yang karena suka. Ya kita harus bisa menyadarkan ya, membantu, menggugah lah para produsen-produsen ini untuk ya sisihkanlah sebagian itu untuk bisa untuk masyarakat. Itu karena kalau mengharapkan dari pemerintah, Indonesia terlalu luas. Kita berharap dari mereka inilah bisa membantu. Iya. BCL tahun ini kan di 18 titik ya Pak ya. Tahun depan apakah bisa semua provinsi itu Pak? Kita berharap. Semoga ya. Dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, kepedulian semakin banyak. Tapi bukan berarti BCL harus sepanjang tahun kan Mbak ya. Tapi kita berharap ini adalah pemicu. Berikutnya akan ada kesadaran mandiri dari masyarakat untuk bisa melaksanakan. Tidak berharap lagi dari BCL, tetapi mereka sudah melakukan dengan mandiri. Siap. Pak Yusuf, ada lagi yang pengen disampaikan kepada sahabat Bahari di rumah Pak? Ya kami berharap semua pemerintah daerah mulai peduli. Yang akan datang ini dari Sumatera Barat, Mbak. Jadi Gubernur Sumatera Barat sudah mulai peduli. Jadi ini kan kalau misalnya pimpinan daerah sudah mulai peduli, harapan kami semua jajarannya dan semua masyarakatnya juga akan peduli. Jadi itu yang kami berharap pemerintah daerah tertinggi di pemerintah daerah Pak Gubernur misalnya menggaungkan kampanye ini. Harapan kita sih Indonesia jauh lebih baik dan target penurunan sampah 70% tadi lebih tepat tercapai. Oke, siap Pak Yusuf. Kami terima kasih banyak ya Pak atas waktunya sudah berkenan mampir di podcast Segara. Kita ngobrol banyak sekali, banyak informasi, banyak ilmu yang bisa kita serap dari Bapak. Terima kasih banyak. Jangan kapok pengen kesini ya Pak ya. Oke, sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus update informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara yang tersedia di YouTube dan Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segara episode 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.